Terima kasih masih setia bersama kami di saatnya Perempuan Bicara. Kami masih ngobrol-ngobrol bersama dengan aktivis HAM kita yang ada di sini, Abang Natalius Pigai. Bang, saya mau tanya nih Bang. Ya, Lolita. Publik ini kan mengenal Abang sebagai seseorang aktivis, pejuang hak-hak kemanusiaan. Tapi saya ingat beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang kurang mengenakan justru terjadi sama Abang, di mana Abang menjadi korban rasisme di media sosial. Nah ini gimana perkembangannya sih Bang? Saya pengen tahu, ada langkah hukum nggak yang Abang ambil? Jadi gini, ketika saya berkomitmen menjalankan nasihat wasiat orang tua untuk sebagai pembela kemanusiaan, itu saya sudah tahu bahwa saya akan menghadapi banyak tembok. Saya akan menghadapi tidak semua senang dengan saya ketika saya membela, mengucapkan kebenaran, mengucapkan penderitaan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena itu maka saat itu pula saya punya komitmen untuk tidak gubris apapun. Apakah itu serangan kekerasan verbal ke saya ataupun juga dengan cara yang lain. Makanya saya sampai hari ini detik ini tidak pernah memperkarakan satupun siapapun. Nah, tapi kan kalau misalkan untuk abang sendiri ya pasti kayak berani untuk menghadapinya. Tapi kalau misalkan keluarga bang, ya mereka kan belum tentu seberani abang gitu. Apakah keluarga sempat udahlah bang jangan terlalu vokal atau seperti apa? Saya punya anak 2. Satu di Jogja Steladus lulus. Satu di Pengudi Luhur Jakarta. Anak saya, maaf ya, Pengudi Luhur loh. Sandiaga Uno, Bakri, Pak Rosan. semua yang menteri-menteri dan gubernur Bank Indonesia itu di situ. Anak saya juara terus, gimana dong? Wow. Kalau dia terganggu tidak mungkin dia juara. Anak saya juara Rilo. Sekarang ikut Olimpiade kompetisi sains nasional dari Jakarta. Wow. Jadi kalau anak saya terganggu, ya tidak mungkin dia juara dong. Agak-agak out of context ini gimana memberi semangat buat anak bisa sampai prestasinya begitu tinggi? Oh, menjadikan anak itu teman. Oh ya? Di rumah itu lo gua, kita serius? diskusi bebas. Serius Bang? Lo bro. Serius? Oh sis, Oh wow. bro, sis. Tapi kalau Kayak di keluar di partai. depan orang harus panggil anak dan bapak. Terus saya kan dari kecil itu saya yang didik sendiri kan. Dari kecil itu semua yang teknologi, semua yang menyangkut kebutuhan saya lengkapi. Buku saya punya ada ribuan. Ya tidak sehebat Fadlison dengan Rocky Gerung. tapi buku-buku saya juga tidak terlalu jelek banget gitu. Iya, iya. Oke, tapi tadi ya aku concern ya Bang ya. Saya bilang ancaman ya. Karena kan mau nggak mau Abang pasti akan vokal lah sampai tua nantilah, pastilah yakin gitu. Nah, gak ada ancaman secara langsung Bang. Saya punya nomor kontak 33.000. Sekali saya broadcast itu 33.000 orang. Bergerak ya. Yang langsung teror ke saya dari sekian sekali broadcast itu ada sekitar 100, 200, 300 orang. Wow. Ada nggak contohnya? Sehari ini ada nggak contohnya? Ada baru di sini ya. Iya. Halo Abang Natalius, ganteng deh kalau duduk sama-sama dengan saya. Itu teror. Itu teroris hati namanya. Itu mengancam saya. Kita udah dengerin serius-serius. Udah nungguin aku. Itu teror hati itu Itu lebih namanya. menakutkan ya daripada yang lain ya. Udah serius loh. Aku udah serius. Ya ampun, oke nih Bang, kita juga mau tahu nih ada komentar Abang nih kalau soal penunjukan waktu itu sosok selebriti kalau nggak salah ya. Selebriti ya. Selebriti yang jadi ikon PON. PON, Pesta akan Olahraga dilaksanakan Nasional. di Papua. Yang baru rame kemarin. Komen juga Bang kan? Saya tidak sempat komen Oke. karena menurut saya begini pemahaman saya. Yang salah itu bukan Nagita Slavia. Betul. Semua kalau itu saya Olga Lydia setuju. juga Nah, bisa dong. Slavina. Nagita Slavina. Ya. Ya. Olga Lydia juga bisa dong jadi ikon PON Papua. Oke. Terus Balkis juga bisa. Oke. Tetapi pemimpin ya Menteri Olahraga Ya. atau yang bertanggung jawab bidang PON dan KONI itu harus mempertimbangkan keseimbangan. Ya. Jadi kalau ada Olga Lydia, di sini ada perempuan dari Papua, Yes. ada dari Maluku, ada dari Sumatera. Jadi mencerminkan warna kebangsaan. Oke Abang, ini pernah mendapatkan gelar apa tadi tuh yang kita sama-sama tahu juga ya, sarjana Ilmu pemerintahan. pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.
di Yogyakarta pada tahun 99. Ya, Wow. kadang-kadang orang itu sering melihat gelar. Saya itu sama sekali tidak suka ada gelar. Karena bukan hanya itu yang saya sekolah. Oke. Bukan hanya di Jogja aja yang saya sekolah. Bukan hanya Jakarta. Saya juga sekolah ada di luar negeri juga ada. Tapi kan apa pentingnya? Jadi gini. Tapi penting Bang, ini kan menjadi satu-satunya perwakilan dari Papua di Komisi Nasional HAM Ya. periode 2012-2017, kemudian tercatat sempat mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pilgub Papua 2018 dan Ketua Umum KPK 2019, namun sayang belum lolos. Jadi memang itu- gini, dalam kehidupan itu lebih banyak gagalnya. Jadi banyak ya, loh. kompetisi terbaik yang saya ikut itu 400 orang, 375 orang. Oke, ini Saya ya. keluar sebagai nomor urut ketiga di Komnas HAM. Itulah yang terbaik. Yang lain tuh saya gagal semua. Gagal semua Bang. Gagal atau digagalkan. Nah, tapi kan walau ada kegagalan, tapi kedepannya masih banyak kesempatan Terus? lagi Bang. Kalau mau jujur, biar di televisi ini saya sampaikan. Yes. Nanti suatu saat siapapun jadi presiden, saya melamar jadi ketua KPK kalau enggak jaksa agung. Oh, Greget banget gitu ya. Kenapa di Bang? bidang hukum? Saya Bang? mau sisakan orang terbaik, pengusaha terbaik, tokoh-tokoh Indonesia yang terbaik itu hanya tersisa 10 orang. Yang kotor-kotor saya mau bersihkan aja. Wah, Kita bangun Indonesia dari nol, nggak apa-apa. Kita memulai kembali nol. Bang, Wah. Ini saya bisa melamar. bentar, ini kata-kata bersihkannya diapain nih Bang? Ya bersihkan kan kuliahkan dia di Sukamiskin. apa-apa. Dikuliahin ya. Oke Bang, jadi arti Pileg nggak mau ya nanti ya? Saya pilih biar banyak teman kan. Oke. Banyak orang yang lain aja. Yang lain oke. aja. Yang mereka ada di Mewakili parlemen. Papua nggak mau? Gini, sistem kan Indonesia ini kan sistem presidensial. Ya. Tetapi legislatif itu tidak gini, di dalam bahasa Latin itu namanya gini. DPR itu adalah summa potestas sive summum sive imperium dominium. Jadi anggota DPR yang terpilih itu adalah resultante dari kedaulatan individu kita semua. Mereka terpilih Ya. untuk mengelola negara dan memimpin menuntun negara. Mereka adalah artikulator kepentingan orang-orang kecil. Tapi di Indonesia fungsi legislatif hampir nyaris tidak berfungsi secara baik. Nanti kita stres. Tapi satu lagi nih Bang, kita bicara sebagai aktivis HAM. Nah kita melihat bahwa sebetulnya masih banyak kasus HAM masa lalu yang belum diungkap. Yang masa lalu belum diungkap, yang sekarang masih banyak juga terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Nah sekarang menurut Bang Pigai sendiri, apa sih yang harus dilakukan pemerintah yang sekarang dan selanjutnya supaya kita bisa mengurus masalah HAM ini dengan lebih baik? Mantap. Selain mencari orang baru yang lahir setelah tahun 80-an, yang menjadi pimpinan yang benar-benar tidak memiliki catatan negatif masa lalu, atau orang yang pernah ikut terduga pelaku pelanggar HAM masa lalu menjadi pimpinan, dia mau ingin bersihkan dirinya dan masa depan keluarganya. Iya, iya. Itu yang Mungkin. penting ya, memilih orang. Tapi ini juga tergantung kepada masyarakat bagaimana memilih seorang pemimpin. Kalau bisa dilihat track recordnya juga gitu ya, Bang Iya. Pigai ya. Aduh, terima kasih banget loh Bang Pigai udah berbagi bersama kita. Kita udah lulus jadi aktivis belum nih Bang? Ya, saya merasa hari ini saya diadili. Tapi kan Sama. diadili dengan cinta tapi Bang kita. Betul. Gitu ya. terima kasih Bang, sehat Pigai. selalu. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah mengikuti perbincangan kita di Saatnya Perempuan Bicara. Semoga bisa memberi inspirasi untuk memulai minggu yang baru, minggu depan penuh semangat dan tentunya tetap sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Akhir kata, saya Olga Lydia, juga rekan-rekan saya Lolita Agustin dan Balkis Manisang serta Sahila Hisham. Sampai ketemu lagi. Kami undur diri dan sampai jumpa minggu depan. Ciao.